Yang SD Muhammadiyah pindah ke Masjid Agung, tempat apa itu gamelan sekatan. Luar Karmidul itu dibikin sekolah SD Muhammadiyah 1 tahun lamanya, tahun 1982. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua adalah apa itu kebetulan daripada para tokoh umat Islam dan khususnya Muhammadiyah di Kauman itu berupaya karena perkembangan SD Muhammadiyah ini sudah apa itu cukup pesat pada waktu itu. Untuk pembangunan kampus pertama sudah tidak mampu. Akhirnya dari Bapak almarhum Mbak Zubaidi dan Mbak Soni dan lain-lain itu berupaya untuk mencari tempat. Tapi alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian mendapatkan wakaf, yaitu kampus yang kedua itu wakaf dari keluarga Bopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ilma lana ila ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma iftah alayya kama futuhal arifina bi hikmatika wansur alayya rahmatak. Fadzakirni minhu ma nasitu ya jalali wal ikram. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atan hasanatan tuha wa kulikil masafi kulukin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqar rasul. Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta yang kami hormati, juga serta semua stafnya daripada pendidikan dan sebagai tenaga kependidikan dan sebagainya, termasuk Bapak Ibu sekalian, termasuk para alumni yang kami hormati, yang saat ini kita bisa bertemu, berjumpa, berjabat hati di dalam pengajian rutin SD Muhammadiyah Surakarta. Yang pertama, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih diberikan waktu untuk sedikit menyampaikan sekilas daripada sejarah. Kalau kita bicarakan sejarah itu berjam-jam, Pak. Berjam-jam, sebab saya ada di SD Muhammadiyah ini 20 tahun bersama beliau Ibu Hajah Mujilah Ayu. Nah, ini. Oleh sebab itu secara singkat kami tadi sudah ya ngorek-orek lah itulah. Ini sedikit karena mungkin kalau kita berbicara ini nanti Ustaz Joko ini tidak mendapat waktu gitu loh. Intinya 5 menit nanti. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara sekalian, di sini saya panggilkan ada setara sebagai penyambung lidah daripada Bung Karno. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini penting ini. Sebab sejarah dengan dongeng beda. Tapi orang-orang tidak bisa membedakan dongeng karo sejarah podo. Tidak. Sejarah itu peristiwa yang terjadi. Tapi kalau dongeng itu hanya angan-angan saja, hanya disusun itu menjadi dongeng. Tapi sejarah tidak. Ini semuanya terjadi. Dan inilah saya mengambil tema daripada sekilas sejarah perkembangan daripada SD Muhammadiyah 2 Surakarta dari 71 sampai pada 91. Ini secara singkat saja Bapak dan saudara sekalian. Menempati daripada rumah kuno, rumah biasa itu. Kemudian pada waktu itu belum ada hak milik. Ini ya menempati gitu aja. Kemudian rumah itu disekat-sekat menjadi kelas, menjadikan 5 kelas. Karena kelas 1 dan kelas 2 itu bukan seperti sekarang. Sekarang dulunya itu separuh kelas 1, separuh kelas 2 begitu. Apalagi sekarang kan sudah hampir semuanya. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Dengan perkembangan sejarah, saya datang di situ itu ada 9 orang guru. Nah ini yang pertama adalah Bapak Sigit Siswanto almarhum dari Ngolodono, Pedan. Kemudian yang kedua dari Bapak Haji Sultarmanto dari Kartosuro, selalu menaiki sepeda.
Kemudian yang berikutnya adalah termasuk Ibu Hajah Muji Rahayu. Kemudian Ibu Sugiyarti dan almarhum sudah Pak Tarmanto almarhum. Kemudian Pak Abdul Jalil sudah almarhum juga. Kemudian Ibu Nuraini juga almarhum sudah, termasuk Pak Rusdi juga almarhum juga. Kemudian Pak Jumali Muhammad Umar, yaitu yang mengganti saya pada waktu itu adalah guru agama, ini pun juga sudah meninggal dunia. Nah, termasuk daripada guru-guru daripada generasi penerus kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ini yang pertama. Kemudian yang proses yang kedua, Bapak Ibu dan sekalian, perlu Bapak Ibu sekalian mengetahui, kemudian rumah yang kuno itu diproses persertifikatan. Sebab itu pada waktu itu ada dua yayasan yang mengajukan, yaitu Al-Islam dan Muhammadiyah. Kebetulan Muhammadiyah sudah menempati sudah bertahun-tahun. Rumahnya milik siapa? Ya? Rumahnya milik siapa? Saya kurang tahu itu rumahnya siapa itu, saya tidak mencari informasi siapa itu. Ini saya mengucapkan terima kasih pada para sesepuh tokoh masyarakat di Kauman, antara lain yaitu almarhum Bapak Musoni, Haji Musoni, almarhum Bapak Haji Zubaidi, almarhum Bapak Al-Mukharom Ali Atmojo yang terhormat dulu, Bapak Selamat Abi, Haji Matori, kemudian Bapak Haji Ahyadu, kemudian Bapak Abadu dari Jayengan itu Pak siapa itu, kemudian termasuk Pak Haji Matori. Nah, semuanya beliau itulah yang mempertahankan atau mencarikan daripada persertifikatan. Dan alhamdulillah persertifikatan sudah berhasil. Nah, ini. Oleh sebab itu, Bapak-bapak dan saudara sekalian, secara langsung daripada proses itu, kemudian alhamdulillah dengan adanya tahap pertama setelah disertifikatkan itu adalah dimulai dipugar ataupun dibangun, yaitu mulai tahun 71. Kemudian sekolahnya berpindah di Pondok Salafiyah, yaitu Timur Jalan menuju ke Masjid Agung itu Timur Jalan itu dulunya ada Pondok Salafiyah. Di situ kurang lebih 2,5 tahun masuk di sana. 2,5 tahun karena itu karena mau dibangun, kemudian SD Muhammadiyah pindah ke Masjid Agung, tempat gamelan sekaten. Luar Karwidul itu dibikin sekolah SD Muhammadiyah 1 tahun lamanya, tahun 1982. Anak-anak kemarin juga sudah berkumpul, yaitu mengatakan kisah-kisah daripada SD Muhammadiyah 2, termasuk juga menempati di Windungan masuk ke selatan, itu Pak siapa itu. Kemudian di sana juga 1 tahun. Nah, kemudian setelah dibangun tahap pertama menghadap ke timur pada waktu itu. Kampus pertama menghadap ke timur. Kemudian ada permasalahan kecelakaan pada waktu itu. Habis istilahnya istirahat, anak-anak itu sama lari-lari ke jalan, kemudian terjadi kecelakaan pada waktu itu. Akhirnya tahap kedua dibangun menghadap ke barat sampai sekarang. Jadi itu tahap kedua. Nah, inilah yang senantiasa perkembangan yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua adalah kebetulan daripada para tokoh umat Islam dan khususnya Muhammadiyah di Kauman itu berupaya, karena perkembangan SD Muhammadiyah ini sudah cukup pesat pada waktu itu. Untuk pembangunan kampus pertama sudah tidak mampu. Akhirnya dari Bapak almarhum Pak Zubaidi dan Pak Soni dan lain-lain itu berupaya untuk mencari tempat. Tapi alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian mendapatkan wakaf, yaitu kampus yang kedua itu wakaf dari keluarga Bapak Haji Zubaidi. Inilah akhirnya dibangun. Kemudian tingkat 3 ini melibatkan daripada para alumni SD Muhammadiyah. Alumni itu dihimpun, kemudian
bersama-sama untuk membangun kampus ketiga, termasuk antara lain daripada Ananda Hajah Kisti almarhum baru berapa tahun ini, kemudian Hajah Ani yaitu istri Bapak Widodo Muhtar, kemudian juga termasuk Dokter siapa itu yang sebelah barat Pak Mator itu, dosen UNS, kemudian juga daripada beberapa alumni SD Muhammadiyah. Dan alhamdulillah dengan adanya wakaf itu bisa dimanfaatkan, kemudian jadi lantai 3 ternyata itu sudah tidak muat lagi. Berupaya daripada para sesepuh itu adalah berupaya untuk mengembangkan lagi. Dan alhamdulillah kampus ketiga itu juga dari keluarga Kauman itu kalau akan dijual kepada umum adalah harganya 500 juta. Tapi kalau SD Muhammadiyah 2 itu bisa membayar hanya suruh bayar 450 juta. Alhamdulillah dengan upaya usaha daripada Beni Sepuh dan tokoh-tokoh daripada Muhammadiyah di Kauman ini ternyata bisa terjadi daripada kampus 3. Perlu ketahui Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini juga melibatkan daripada berbagai unsur termasuk alumni yang akan kita libatkan pada waktu itu adalah insinyurnya daripada desain daripada lantai kampus 3 adalah Ananda Romsi, putra daripada Bapak Lutfi, dulunya toko sepatu Ijan di Mangkuyudan. Pak, apa itu? Inilah semuanya ini. Kemudian juga saya menghubungi daripada abituran ataupun alumni SD Muhammadiyah yang saat sekarang sudah menduduki daripada tingkat nasional, yaitu Dikbud pusat yang namanya adalah Ananda Muhajir atau Dr. Muhajir kayak gitu. Itu kebetulan saya ngebel itu dia tugas di Den Haag di Belanda, dan disusul sekarang ini juga alumni SD Muhammadiyah 2 ini ada di Den Haag yaitu Ananda Fauzan. Ini semua informasi yang saya himpun itu seperti itu. Alhamdulillah alumni SD Muhammadiyah ini luar biasa. Kemudian saya sama Bu Muji pada waktu itu ngomong-ngomong, Bu Muji, mari kita upayakan mencari anak-anak kita yang berhasil. Ternyata itu Muhajir kita beri kita bel, kemudian Pak saya baru ada di Den Haag, namun beberapa bulan akan sudah pulang. Lalu dan saya ngomong SDM membangun punya dana, upayakan bantuan dari Dikbud pusat. Oh ya Pak Arifin siap. Ternyata beberapa bulan dia pulang, kemudian Pak Arifin saya sudah pulang. Ya saya kirim daripada proposal. Pada waktu itu beliau Bapak Parimin Tejo Pramoto itu yang kepalanya. Kemudian ya beberapa bulan kemudian beliau Andanda itu Pak Arifin alhamdulillah sudah mau cair, alhamdulillah. Akhirnya cair pada waktu itu dari Dikbud pusat itu ada 200 juta rupiah, alhamdulillah. Dan termasuk cuma penyelesaiannya adalah peresmiannya juga yang meresmikan adalah Ananda Muhajir itu di kampus 3. Inilah. Oleh sebab itu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, inilah yang senantiasa menjadikan bangga bagi kita karena SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta ini dimaui oleh masyarakat. Nah inilah, kalau sudah dimaui oleh masyarakat, Masya Allah, maka saya harapkan kepada Bapak Kepala Sekolah hubungan secara erat utamanya daripada komitenya. Komitenya ini adalah jembatan daripada sekolah kepada orang tua murid ataupun masyarakat. Kalau ini sudah terjalin dengan sebaik-baiknya, maka hal ini insya Allah kesemuanya akan jalan lancar. Dan komite juga memegang peranan daripada kehidupan daripada SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta. Ini. Kemudian yang berikutnya yaitu yang terakhir pada aja, karena oke banget ini aja. Terakhir, secara singkat keadaan alumni SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta sampai sekarang. Ini yang sudah masuk pada diri saya. Setiap dia mengadakan reuni
Ini mesti saya diundang sama almarhum Ibu Mbak Maji itu. Yang lainnya kan nom-nom di sana di SD Muhammadiyah itu hanya mungkin 4 tahun, 3 tahun sudah pindah. Tapi yang sudah lama itu seperti saya dan Bu Hajah Muji ini sudah 20 tahun. Ini kental sekali terhadap anak-anak sekalian. Nah, ini mengadakan reuni itu berulang kali Bapak-bapak dan saudara sekalian. Ada di CS itu 2 kali, ada di Bambu 1000 Bambu apa itu? Kemudian ada di rumah kuno di Laweyan sudah pernah kali, kemudian di Pranibustaya Syahid sudah pernah kali, kemudian di rumah makan sebelah utara Masjid Fatimah itu sudah ada, kemudian di rumah-rumah anak sekalian itu berulang kali. Dan saya kalau tidak ada sesuatu hal, saya insya Allah datang. Kalau Pak Arifin harus datang, saya nggak datang gimana? Nggak apa, harus datang. Nanti saya jemput dan sebagainya. Dan inilah daripada anak-anak sekalian. Kemudian yang saya terima daripada informasi ini, banyak sekali alumni SD Muhammadiyah ini yang menjabat daripada jabatan pemerintahan, entah itu dari pusat sampai daerah. Ini yang menggembirakan daripada kita sekalian ini, justru anak-anak kita ini luar biasa. Kemudian selanjutnya, yaitu alumni, yaitu banyak daripada dosen perguruan tinggi. Jadi ULS ini ada, saya ketemunya adalah 4 yang saya temui itu, dosen ULS dari SD Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi dokter spesial jantung. Ini adalah di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Ini juga dari SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta. Ini termasuk juga yang memegang daripada Direktur Bukopin di Solo pada waktu itu juga dari SD Muhammadiyah 2, namanya yaitu Ananda Aminah. Juga termasuk ada Direktur Bank Muamalat Jakarta, itu namanya Rahmadi. Ini dari juga SD Muhammadiyah 2 Surakarta. Kemudian banyak juga bergerak di bidang elektrik. Ini ada daripada namanya Said itu dari Pasar Kliwon. Kemudian dari saya ke SD 2. Tapi saya sudah pindah ke Simpon, kemudian beberapa saya mau ketemu Pak Arifin. Pak Arifin sudah pindah ke Simpon. Dan kebetulan beberapa saat saya datang ke SD 2, pas ketemu dia. Saya tanya, Anda sekarang di mana, apa profesi Anda? Kemudian dia mengatakan, Pak, saya urusannya elektrik, yaitu di Timur Tengah. Ya, elektrik di Timur Tengah. Nah, kemudian pada waktu itu saya ngomong-ngomong, Mas, SD Loro perlu origini, ya nggak apa-apa. Beberapa hari kemudian dikirim origin. Mungkin sampai sekarang masih atau tidak, kan tahu. Ini luar biasa kalau anak-anak itu dihubungi itu ya luar biasa begitu. Nah inilah. Kemudian juga daripada yang berkecimpung di ABRI atau Polri. Beberapa tahun yang lalu alumni mengadakan reuni di CS itu, Pak, ini siapa? Ditunjukkan gambarnya ini adalah polisi yang berbintang 1 di pundaknya, berarti Brigadir Jenderal. Itu jari daripada SD Muhammadiyah 2. Bahkan dulu anaknya berdiri tengah mata menjadi polisi. Mungkin sekarang sudah naik jadi Mayor Jenderal. Itu dulunya baru Brigadir Jenderal. Nah inilah yang luar biasa. Nah, ini yang sangat biasa anak-anak ini sebagai juga profesinya masing-masing. Juga termasuk ada yang jualan, termasuk ada yang di rumah sakit. Di rumah sakit Karima itu mulai dari SD Muhammadiyah 2 ada. Itu yang luar biasa, menghimpun teman-temannya untuk mengumpulkan dana untuk membantu temannya yang harus dibantu. Subhanallah, seperti itu anak-anak SD Muhammadiyah yang mempunyai hati nurani untuk menolong daripada teman-temannya yang orang berhasil. Dan ini banyak begitu.
Ini ada yang termasuk apa itu driver. Nah, termasuk driver. Nah, driver ini ya maaf saja ini ya anak-anak ini ya apa itu ada yang terkete dan ada yang apa itu mapan. Nah, yang driver ini saya katakan ya mudah-mudahan jangan apa itu menular yang lain, karena yang driver koste itu pada waktu itu dengan ibunya sudah tidak mengenal ibunya, tidak mengenal ibunya, masya Allah. Sampai teman-teman itu mencari daripada ibunya dia mana, harus ditemukan. Anak dengan ibu harus ditemukan, namun tidak bisa. Ibunya yang bersikeras, anaknya bersikeras. Sampai meninggal dunia pun saya juga melayat pada waktu itu diberitahu daripada ini. Dan yang terakhir, Bapak-Bapak sekalian, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada keluarga Bapak Zubaidi almarhum di Kauman. Sebab apa? Beliau adalah yang membina daripada anak-anaknya di Kauman, namun saat sekarang hidupnya di Australia, Melbourne. Dan alhamdulillah mereka itu anak-anak itu di sana itu mendirikan yayasan daripada Muhammadiyah di Melbourne itu. Luar biasa itu. Inilah yang senantiasa, karena Bapak Zubaidi itu dulunya teknisi radio ABC yang terkenal tahun 70-an, 80-an itu ABC Solo itu terkenal. Itu teknisinya adalah Bapak almarhum Zubaidi di Kauman itu. Dan saat sekarang yang masih ada di sana itu 3 anaknya, yaitu Wakil, Nino, dan Arifin. Ini mengembangkan Muhammadiyah di Melbourne sana. Kemarin bertemu reuni di rumah Mbak Ana, itu sudah cerita begitu. Nah, alhamdulillah Arifin kamu bisa mengembangkan Muhammadiyah di Australia dan di Melbourne. Mudah-mudahan akan bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Inilah Bapak-Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, secara singkat kalau ini kita diuraikan itu masya Allah berjam-jam begitulah. Dan kami termasuk walaupun sudah tidak ada di SD Muhammadiyah 2, selama pembangunan kampus 2 dan kampus 3 ini pun saya masih menjadikan panitia bersama-sama, panitia, guru dan sebagainya. Dan tidak lupa juga dari yang terhormat almarhum Bapak Asrori, penjaga rumah sekolah itu luar biasa. Dulunya beliau menjadi agen majalah Semangat apa itu? Panebar Semangat. Itu agennya di SD Muhammadiyah 2, yaitu Bapak Asrori sebagai penjaga sekolah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa kampus 4, Pak. Mulai ya, mudah nanti bisa kampus 4. Saat sekarang adalah kelasnya kan 3 kelas ya. Sekarang 3 kelas. Bahkan sudah 18 kelas, luar biasa. Seperti halnya kalau kami di Simpon dulunya adalah paralelnya adalah 9 kelas. Tapi sampai Muhammadiyah ketika saya di sana itu adalah 27 kelas. Tapi alhamdulillah saat sekarang ya agak berkurang begitu. Nah, saya di sana sudah 20 tahun juga di Simpon itu, maka saya sebagai wakil daripada Sapras. Dari awal sampai akhir itu adalah Sapras saya ini. Jadi demikianlah Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, mudah-mudahan sekilas cerita ini akan membawa pengetahuan atau pengalaman untuk masa-masa mendatang, dan kepada teman-teman ataupun rekan-rekan yang dipimpin oleh Bapak Profesor ini senantiasa bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan berkemajuan dan senantiasa dimahami oleh masyarakat daripada sekitarnya. Demikianlah Bapak, Ibu-ibu dan sekalian, hal inilah yang senantiasa yang dapat kami sampaikan secara sepintas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.